Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Kali ini Mimin bakal ngebawain alur cerita Donghua terbaru guys. Daripada nunggu lama, kita langsung mulai aja yuk. Cerita bermula saat seorang bocah berusia 7 tahun bernama Lin Chie naik ke atas genting rumah untuk melihat bulan yang sedang berada dalam kondisi sempurna. Namun tiba-tiba muncul sesosok dewa yang memiliki 6 sayap. Dan ketika dewa itu menatap tajam ke arahnya, seketika mata bocah tersebut langsung terbakar dan berakhir mengalami kerusakan penglihatan. Setelah kejadian itu, Lin Chie dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan dan sering berdelusi. Untuk menenangkan bocah tersebut, para dokter akhirnya memberikan obat penenang sampai usianya menginjak remaja. Diceritakan bahwa saat itu bumi sedang berada dalam kondisi yang sangat buruk. Kejadian itu bermula sekitar 100 tahun yang lalu saat munculnya kabut aneh di Antartika dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Sampai pada akhirnya penyebaran kabut tersebut terhenti di area perbatasan Daxia, tempat yang dianggap sebagai peradaban terakhir di seluruh bumi yang masih bertahan. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang Daxia perlahan mulai melupakan kejadian itu dan menjalani hari-hari mereka secara normal. Suatu hari, Lin Chie yang saat itu akan menyeberang jalan, ia pun menjadi pusat perhatian oleh banyak orang. Meskipun dianggap buta karena selalu menggunakan penutup mata, namun ia masih bisa melihat dengan sangat jelas. Bahkan anehnya, Lin Chie dapat mendengar suara hewan dan juga menghindari bola basket yang hampir mengenainya. Lin Chie tinggal bersama adik dan bibinya yang sudah mengasuhnya sedari kecil. Sementara orang tuanya, ia sama sekali tidak tahu keberadaan mereka. Meskipun Lin Chie sudah keluar dari rumah sakit jiwa, namun dokter kembali datang untuk memeriksanya. Lin Chie mengaku kalau sekarang dia sudah tidak berdelusi lagi, sedangkan matanya tidaklah buta sepenuhnya. Lin Chie hanya tidak bisa melihat saat terdapat banyak cahaya, yang artinya saat malam hari Lin Chie bisa melihat dengan jelas menggunakan matanya. Setelah mendengar itu, si dokter malah menanyakan sesuatu yang aneh, apakah Lin Chie pernah mendengar monster mitologi yang bersembunyi? Setelah kabut turun, memang benar terdapat laporan mengenai adanya monster. Namun untuk sekarang tidak ada yang pernah menemukan mereka lagi. Di sisi lain, terlihat salah seorang pekerja terowongan bawah tanah yang tengah dikejar oleh makhluk mitologi, atau kita singkat saja menjadi MM. Saat pekerja itu akan dibunuh, tiba-tiba muncul seorang wanita yang langsung menghabisi monster tersebut. Tak hanya satu, ia juga berhasil dengan mudah membunuh para MM menggunakan senjata spiritual. Nah, rupanya ia tidak beraksi sendiri, melainkan terdapat beberapa orang yang juga mendapatkan tugas pembersihan di tempat lain. Salah seorang dari mereka kemudian memantau pergerakan para MM agar operasi mereka bisa berjalan dengan semestinya. Ternyata masing-masing dari mereka memiliki kemampuan khusus di mana mereka tergabung ke dalam kelompok yang disebut Night Twitcher. Setelah menghabisi para monster, salah satu dari mereka kemudian menggunakan sebuah lonceng agar para pekerja bisa melupakan kejadian yang baru saja dialami oleh mereka. Malam harinya, Lin Chie memberitahu bibi dan adiknya mengenai hasil yang dicek oleh dokter tadi siang, di mana sekarang ia bisa melihat walaupun masih tidak jelas, sehingga dia bisa bersekolah.
Mendengar itu, mereka justru merasa khawatir karena biasanya orang-orang seperti Linci kerap kali mendapat perundungan di sekolah. Akan tetapi, ia meminta mereka untuk tenang dan percaya kepadanya. Saat masuk ke dalam kamar, Linci langsung membuka penutup mata dan merasa bersalah karena sudah berbohong kepada bibi dan adiknya, karena faktanya penglihatannya itu masih belum membaik, apalagi harus membuka mata. Sebenarnya Linci memiliki banyak pertanyaan besar kepada dunia ini, seperti alasan mengapa sosok dewa yang ia lihat membakar kedua matanya, seakan penglihatannya itu ditukar oleh kemampuan persepsi yang ia dapatkan 5 tahun silam, di mana saat ia memejamkan mata, Linci baru bisa melihat segalanya dengan sangat jelas. Bahkan dalam 5 tahun terakhir itu pula, Linci seringkali bermimpi berada di tempat aneh dengan kabut yang tak berujung. Di sana juga terdapat bangunan besar yang sangat misterius. Dalam mimpinya, ia hanya mengetuk pintu tersebut yang dikenal sebagai Sanctuary of the Gods. Singkat cerita, Linci akhirnya masuk ke sekolah. Beberapa murid di sana jelas bertanya-tanya bagaimana bisa seorang tunanetra bersekolah di tempat yang normal. Saat masuk ke dalam kelas, ia justru merasa heran setelah mendapat sambutan hangat oleh teman sekelasnya. Ternyata sebelumnya si bibi sudah menyogok dengan makanan agar mereka mau berteman dengan Linci yang memiliki kekurangan. Meski begitu, bocah-bocah ini tetap bertanggung jawab dengan mengantarkan Linci pulang. Salah satu dari mereka kemudian pulang duluan dan memilih jalan pintas. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul bau busuk yang sangat menyengat, di mana bau tersebut berasal dari gang yang dimasuki oleh murid tadi. Tiba-tiba saja muncul makhluk mitologi yang ternyata sudah memakan bocah tersebut. Jelas saja kemunculannya itu membuat mereka langsung kocar-kacir kecuali Linci yang terpaksa harus menghadapi makhluk tersebut. Meskipun hanya menggunakan tongkat, namun Linci mampu melawan para monster yang terus berdatangan. Di waktu yang sama, Lao Zhao diminta oleh rekannya untuk menuju ke lokasi tempat di mana makhluk mitologi berada. Setibanya di sana, ia langsung membuat sebuah formasi agar tidak bisa dilewati oleh para monster. Dan tak lama kemudian, ia pun diminta untuk bergabung dengan rekannya yang lain. Kembali ke pertarungan, salah satu monster tak sengaja membuka penutup matanya, sehingga hal itu membuat kesadarannya terbagi. Dia yang sedang bertahan dari serangan para MM, dan dia yang sedang mengetuk pintu dari Sanctuary of the Gods. Linci yang saat itu kewalahan akhirnya berhasil membuka pintu dan langsung melepaskan sinar keemasan dari kedua matanya. Melihat fenomena tersebut, Lao Zhao dan yang lain menyadari bahwa sinar itu merupakan cahaya ilahi yang memiliki kekuatan napas penciptaan, di mana kekuatan itu berasal dari Mikhail, yaitu sang raja malaikat. Dari kejadian itu, kini matanya bisa kembali normal, ditambah lagi Linci memiliki kekuatan yang sangat kuat. Saat Linci akan menghabisi monster tersebut, Lao Zhao tiba-tiba datang untuk membantu. Di sini, Lao Zhao berniat akan merekrut Linci, akan tetapi Linci menolak dan memilih pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian scene berpindah dengan diperlihatkan sebuah kuil oracle atau gereja dewa kuno. Di sana terdapat sekelompok organisasi yang sangat fanatik terhadap keberadaan para dewa.
Kemudian salah satu dari mereka menyampaikan jika terdapat agen dewa baru yang telah dilahirkan, yaitu Lincie. Dan karena kekuatan Lincie sangat berguna bagi mereka, mereka pun akan membawa Lincie ke kuil tersebut. Di sisi lain terlihat seorang sopir yang tengah membawa barang ke suatu tempat. Namun ternyata yang ia bawa bukanlah barang, melainkan para makhluk mitologi. Sementara itu, Yang Jin yang melihat kakaknya berlumuran darah, ia pun menanyakan keadaan kakaknya tersebut. Namun Lincie sama sekali tak menjawab dan langsung masuk ke kamar. Lincie yang sangat kelelahan, ia pun tidur sambil duduk. Saat itu ia kembali bermimpi dan diperlihatkan Sanctuary of the Gods. Namun karena sekarang pintunya sudah kebuka, ia akhirnya bisa masuk ke dalam. Di sini Lincie dibuat heran karena ternyata tempat tersebut adalah rumah sakit jiwa yang sangat mirip dengan RSJ tempatnya dirawat dulu. Setelah berkeliling cukup lama, Lincie kemudian mencoba membuka pintu yang ada di sana. Namun sayang, semuanya terkunci kecuali satu yang terdapat simbol bulan sabit. Ketika ia masuk ke dalam, terlihat ada seorang wanita yang ternyata adalah Dewi, di mana Dewi tersebut dijuluki sebagai Dewi Malam, ibu dari para dewa. Saat Lincie mencoba melangkahkan kakinya, tiba-tiba muncul sebuah pola berwarna emas yang juga diikuti dengan kemunculan sebuah misi, di mana Lincie diharuskan membantu Nyx atau Dewi Malam untuk mengobati penyakit mentalnya. Dan ketika kemajuan pengobatan telah mencapai 1% sampai seterusnya, maka Lincie akan mendapat beberapa kemampuan sang Dewi secara acak. Karena sang Dewi terlihat cuma diam saja, Lincie lalu menghampirinya untuk memberikan salam. Akan tetapi, sang Dewi malah bereaksi dengan tatapan yang sangat menyedihkan. Bahkan ia pun berkata bahwa akhirnya ia bisa menemukan anaknya. Nah, dikira akan memeluk Lincie, sang Dewi malah memeluk Gucihisa, sehingga hal itu membuatnya sadar bahwa sang Dewi memang terkena penyakit mental. Di tempat lain, Lao Zhao terlihat disalahkan karena dia melepaskan agen dewa baru yang tak lain adalah Lincie. Untuk itu, Lao Zhao pun memutuskan untuk mencari Lincie di sekolah. Esok harinya saat di sekolah, ia malah tidak fokus sampai-sampai tidak sadar kalau Lincie lewat di depannya. Setelah belajar, Lincie kemudian mengambil beberapa buku untuk mempelajari tentang psikiater dan psikolog dengan harapan bisa menyembuhkan sang Dewi. Malamnya, Lincie kembali bermimpi dan menemui sang Dewi dengan tampilan layaknya dokter. Setelah diberikan obat penenang, sang Dewi akhirnya bisa lebih rileks. Namun, ia terus saja memeluk Guci dan berkata, jika kakak dari putranya pasti akan kembali. Di mana dewa yang dimaksud itu adalah Danadus, dewa yang tak pernah kembali setelah 3000 tahun lamanya. Untuk bisa memulihkan penyakitnya, Lincie akhirnya berpura-pura sebagai Danadus dan berkata jika dia telah kembali. Terlebih lagi, ia belum pernah merasakan pelukan hangat dari sosok seorang ibu. Bersamaan dengan jatuhnya tetesan air mata sang Dewi, muncul pula notifikasi yang menyampaikan jika progres dari misi pengobatan telah naik ke angka 3%. Sehingga hal itu membuatnya memenuhi sebuah persyaratan untuk bisa mendapatkan satu kemampuan sang Dewi secara acak. Ketika malam tiba, Lincie akan memperoleh peningkatan kekuatan fisik, kecepatan, ketahanan, dan juga pemulihan 5 kali lipat dari biasanya. Bahkan ia juga dapat berkomunikasi dengan hewan nokturnal seperti kalong. Diketahui di dalam RSJ Dewa terdapat 6 dewa dengan ruangannya masing-masing. Nah, jika nantinya Lincie bisa menyembuhkan mereka, maka ia juga bisa mendapatkan kekuatan dari dewa-dewa tersebut. Tak lama kemudian datang seekor kalong yang memberitahu sesuatu. Lincie lalu diminta untuk mengikutinya sampai tibalah mereka di suatu tempat.
Si kalong ternyata menunjukkan sebuah mobil yang berisi para MM. Dan saat Linci akan memeriksanya, seketika makhluk itu pun langsung keluar. Bersamaan dengan itu, muncul si sopir yang langsung menyebutnya dengan sebutan Night Witcher. Saat Linci tengah diserang oleh para MM, si sopir langsung mengeluarkan tongkat ungunya untuk melawan Linci. Namun karena sekarang kekuatannya sudah meningkat pesat, Linci berhasil dengan mudah mengalahkan para monster termasuk si sopir. Saat akan pulang, Linci malah terjatuh tepat di pangkuan Lao Zhao yang sudah mencarinya sepanjang hari. Kemudian Linci dibawa ke suatu tempat untuk ditanyai lebih lanjut, di mana Lao Zhao langsung bertanya apakah Linci pernah bertemu dengan Mikel dan apa yang sudah diberikan Mikel kepadanya. Namun Linci tidak menjawab dan bertanya apakah memang benar ada dewa di dunia. Setelah Lao Zhao membenarkan hal itu, ia pun menceritakan kabut misterius yang pertama kali muncul di tahun 1920 yang membuat Daxia menjadi wilayah terpencil. Di tahun 1922, manusia yang masih bertahan kemudian melakukan pengamatan pertama mereka terhadap makhluk mitologi yang disebut sebagai naga kekacauan sang penguasa lautan. Dari situlah para ahli kembali melakukan pengamatan terhadap dewa mitologi. Contohnya seperti Mikel dengan nomor kode 003. Saat itu Mikel menggunakan pedangnya untuk membelah gunung berapi yang ternyata di dalamnya terdapat sosok dewa yang tersegel. Setelah pengamatan terus dilakukan, rupanya sudah lebih dari 100 dewa yang berasal dari berbagai macam mitologi. Namun hanya dewa yang berasal dari Daxia saja yang tidak bisa mereka temukan. Namun beberapa dari mereka meyakini jika hilangnya para dewa di Cina masih ada hubungannya dengan kabut yang menelan hampir seluruh wilayah bumi. Selain itu, Lao Zhao sangat yakin jika tak lama lagi para dewa yang berasal dari mitologi barat akan berperang dengan para dewa dari Daxia. Setelah mendengar semua itu, Linci malah berpikir jika Lao Zhao sudah memiliki penyakit mental. Di saat yang sama, si sopir yang tadi dikalahkan Linci berhasil ditemukan oleh anggota Night Witcher, di mana ia mengaku kalau yang sudah membuatnya seperti ini adalah agen dewa baru yang tak lain adalah Linci. Mengetahui itu, mereka jelas tertarik dan sangat ingin merekrutnya. Chen Muye kemudian menghubungi Kapten Tim 006 bernama Lu Shao untuk membahas terkait munculnya agen Dewa Mikel, di mana agen tersebut telah mengalahkan Cucunguk yang dikirim orang-orang gereja dewa kuno yang membawa puluhan makhluk mitologi. Untuk itu, Muye berencana akan mengamankan Linci agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Sementara itu, Lao Zhao kembali menceritakan bahwa sejak kemunculan kabut misterius di seluruh dunia, muncul pula beberapa anak yang terlahir dengan memiliki kekuatan supranatural, yang mana kekuatan itu dibagi menjadi 6 tingkatan. Mendengar itu, Linci teringat Sanctuary of the Gods yang juga memiliki 6 tingkatan. Lao Zhao meyakini jika kekuatan yang Linci miliki adalah kekuatan dewa yang dipilih langsung oleh Mikel. Meski begitu, Lao Zhao merasa heran karena seharusnya ada syarat tertentu yang harus dilakukan oleh sang agen, sedangkan Linci tidak pernah menerima syarat apapun. Linci lalu bertanya mengenai kekuatan dewa yang dimiliki oleh Lao Zhao karena sebelumnya ia sempat melihat Lao Zhao menebas para MM dengan begitu mudahnya.
Namun, Lao Zhao menjawab jika dia tidak memiliki kekuatan apapun, melainkan hanyalah seorang tentara khusus yang mempunyai pengalaman tempur. Dengan kata lain, dia hanyalah manusia biasa yang ditugaskan sebagai informan. Sebelum pergi, Lao Zhao menjelaskan jika orang-orang yang memiliki kekuatan dewa jumlahnya sangat sedikit, bahkan bisa dihitung dengan jari. Ya, meskipun dia sangat iri karena rekan-rekannya memiliki kekuatan dewa, namun dia tetap merasa bangga bisa bergabung dengan Night Witcher. Lao Zhao yang masih belum menyerah, ia pun terus saja membujuk kelinci agar mau bergabung dengan Night Witcher. Ia pun menjelaskan bahwa dirinya berasal dari organisasi resmi yang dibentuk untuk membasmi para monster, dan berkat merekalah manusia yang sekarang hidup di wilayah Daxia bisa merasa aman. Akan tetapi, Linci dengan sopan menolak karena ia ingin melindungi adik dan bibinya yang sudah merawatnya sedari kecil. Walaupun sudah ditolak berkali-kali, namun Lao Zhao akan tetap membawa Linci meskipun harus menggunakan cara kasar. Saat tertidur, Linci kembali menemui sang dewi yang kini pemulihannya sudah mencapai 6%. Sementara di sisi lain, terlihat salah seorang anggota gereja dewa kuno tengah memberikan makanan kepada para monster, di mana setelah melahap makanan tersebut, sang monster langsung menjadi lebih kuat sampai-sampai membunuh monster lain. Malamnya, Linci diberitahu sama si bibi bahwa gurunya Lao Zhao sedang memasak di dapur. Tentu saja kedatangannya itu membuat Linci marah karena dianggap sudah mengusik keluarganya. Lao Zhao kemudian menenangkan Linci dan memberitahu bahwa dia bisa mengetahui rumahnya menggunakan lencana yang bisa dideteksi, di mana lencana tersebut telah dimasukkan ke dalam tasnya secara diam-diam. Kemudian Linci diharuskan memilih, yaitu mengambil uang yang diberikan Night Witcher dan bergabung atau mati di sini. Namun ternyata semua itu hanya bercanda, karena jika Linci memang tidak mau bergabung, maka sebaiknya ia pergi sejauh mungkin, mengingat dia merupakan seorang agen dewa yang pastinya akan diburu oleh orang-orang dari gereja dewa kuno. Lao Zhao merasa ada kemiripan dengan Linci karena saat usianya 6 tahun, sang ayah harus meninggal dunia dan kini hanya tersisa ibunya yang membesarkan si paman seorang diri. Namun pada akhirnya Lao Zhao malah meninggalkan ibunya hanya untuk bisa menjadi seorang tentara yang memang sudah menjadi impiannya sejak lama. Akan tetapi setelah masuk ke organisasi Night Witcher, dia malah tidak pernah lagi menemui sang ibu dan merasa kalau dirinya bukanlah anak yang berbakti. Tapi berbeda dengan Linci yang lebih memilih untuk berada di sisi keluarganya, dan itu merupakan pilihan yang sangat tepat. Kemudian Linci bertanya kalau impian Lao Zhao ialah menjadi seorang tentara, maka apakah tujuannya? Alasannya yaitu agar bisa menjadi seorang jenderal yang memiliki banyak medali dan juga menjadi pahlawan yang hebat bagi dunia. Dan setelah semua itu terwujud, ia bisa kembali ke desanya dengan terhormat agar sang ibu bisa menjadi kebanggaan bagi semua orang-orang di desanya. Sebelum pergi, Linci memberikan lencana yang hampir tertinggal, yang mana lencana tersebut merupakan nyawa baginya. Tak lama setelah itu, Lao Zhao pergi ke suatu tempat dan langsung membuat sebuah formasi. Xiang Nan lalu meminta untuk jangan bertindak seorang diri dan menunggu rekannya yang lain, di mana ternyata monster itu sempat dilukai oleh kapten mereka sebelum akhirnya melarikan diri. Namun monster itu masih saja tetap kuat dan bahkan bisa dengan cepat menyembuhkan diri. Diketahui juga monster itu merupakan monster yang sebelumnya diberikan makan oleh orang gereja dewa kuno, sehingga membuatnya berevolusi menjadi tingkatan tertinggi. Selain berbahaya, monster itu pun berbeda level dengan Lao Zhao. Terlebih lagi, ia bukanlah seorang petarung, melainkan informan. Lao Zhao yang pada dasarnya ingin menjadi seorang pahlawan, ia pun tidak menghiraukan peringatan tersebut dan memilih untuk melawan seorang diri.
全世界。 Di tengah pertarungan, orang-orang sama sekali tidak tahu dan bahkan mungkin tidak peduli dengan apa yang dilakukannya saat ini. Namun meski begitu, Lao Zhao sudah bertekad akan berdiri di depan jutaan orang untuk menghadapi kesulitan meskipun itu harus mengorbankan nyawanya sendiri. Walaupun monster itu mendapat serangan berkali-kali, namun ia tetap saja kuat. Sebaliknya, Lao Zhao harus mengalami luka yang cukup parah setelah menerima satu pukulan. Meskipun lawan memiliki kekuatan yang besar, namun Lao Zhao memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Tanpa diduga, makhluk itu langsung menyadari dan mengaktifkan kekuatan pamungkas yang memungkinkan sang monster menciptakan dimensi. Terlihat kalau bangunan di sekitar area posisinya menjadi tak beraturan seperti tidak ada hukum gravitasi di dalamnya. Lao Zhao menyadari jika makhluk yang ia hadapi kali ini cukup pintar karena saat ia ada di dalam dimensi tersebut, maka kecepatan yang menjadi keunggulannya sudah tak lagi berguna. Satu-satunya cara yang bisa ia lakukan saat ini yaitu melakukan pertarungan jarak dekat dan berusaha bertahan sampai rekan-rekannya datang. Di tengah pertarungan, Lao Zhao dibuat tidak habis fikri karena makhluk itu dapat menggerakkan bangunan sesuka hati sehingga hal itu membuatnya kewalahan. Hingga pada akhirnya Lao Zhao harus terkena serangan yang membuatnya terluka parah. Di waktu yang sama, Lin Chi diberitahu si Kalong mengenai pertarungan yang dilakukan si paman. Dengan wajah yang sangat panik, ia pun langsung pergi meskipun sempat dicegah oleh adiknya. Setelah dihajar habis-habisan, Lao Zhao yang dalam kondisi setengah sadar, ia pun teringat obrolannya dengan Lin Chi mengenai lencananya, di mana ternyata lencana itu bukanlah barang biasa, melainkan terdapat kekuatan dewa dan iblis yang hanya bisa diaktifkan ketika situasinya sangat genting. Diketahui kekuatan tersebut berasal dari hasil pembakaran seluruh energi yang terdapat di dalam tubuh penggunanya dan hanya bisa dilakukan sekali saja. Setelah menebas lengan si monster, ia terlihat sangat gembira karena bisa menggunakan kekuatan tersebut. Terlebih lagi sebagai seorang manusia biasa. Lin Chi yang sudah tiba di sana, ia pun langsung menghancurkan formasi hanya dengan satu kali pukulan. Ternyata pertarungan masih berlanjut, di mana si monster dapat melakukan regenerasi dan mengembalikan lengannya yang sudah terpotong. Melihat itu, Lao Zhao meminta Lin Chi untuk memperhatikannya baik-baik karena sebentar lagi tebasan yang akan ditunjukkannya sangatlah keren. Setelah pertarungan berakhir, Lin Chi dibuat kagum dengan kehebatan si paman. Namun saat matanya teralihkan, seketika ia pun tersungkur jatuh. Ternyata semua itu adalah efek dari penggunaan kekuatan dewa iblis dan tidak ada cara untuk menyembuhkan efek tersebut. Meski begitu, Lao Zhao merasa puas karena setelah menggunakannya ia bisa merasakan kekuatan yang selama ini sudah ia nanti-nantikan. Sebelum pergi untuk selama-lamanya, ia sempat meminta Lin Chi untuk memberikan lencana miliknya kepada sang ibu. Selain itu, ia juga bertanya apakah aksinya barusan sangat keren. Dengan perasaan sedih, Lin Chi menjawab bahwa aksinya itu sangat keren, lebih keren dari siapapun. Setelah kepergian sang paman, Lin Chi dibuat geram dengan apa yang dilakukan oleh si paman. Mengingat tidak ada orang yang tahu pengorbanannya untuk melindungi semua orang, padahal dia juga hanya manusia biasa.
Si monster yang sebelumnya tepar rupanya kembali bangkit untuk menyerang Linci. Akan tetapi Linci yang kini sudah memegang pedang milik si paman, ia pun mengaktifkan kekuatan dewanya. Bahkan Linci berhasil menghabisi si monster hanya dengan 1 kali tebasan. Hong Yi yang sedang dalam perjalanan ke TKP kemudian diberitahu bahwa lencana milik Lao Zhao tak bergerak dan itu menandakan bahwa dia telah gugur. Namun Hong Yi seakan tak percaya hingga akhirnya ia melihat Linci yang tengah memangku jasad sang paman. Setelah itu, Linci dilempari beberapa pertanyaan terkait kejadian tersebut. Linci menjelaskan bahwa sang paman berhasil mengalahkan si monster menggunakan kekuatan Dewa Iblis. Karena Linci merasa memiliki hutang budi kepada si paman, ia akhirnya mau bergabung ke dalam organisasi hanya dalam waktu 10 tahun dengan alasan tidak ingin terlalu terikat dengan organisasi tersebut. Sebenarnya bagi mereka yang telah masuk ke dalam organisasi tidak diperbolehkan untuk mengundurkan diri. Akan tetapi Linci mendapat pengecualian tersebut asalkan dalam waktu 10 tahun ke depan ia menunjukkan kontribusi yang besar. Setelah kesepakatan dibuat, 2 orang anggota militer kemudian berkunjung ke rumah Linci. Kemudian mereka memberikan surat yang ditulis secara langsung oleh Linci, di mana surat tersebut berisi bahwa dia akan menjadi seorang tentara dan tak bisa pulang untuk sementara waktu karena akan segera pergi menuju camp militer. Tentu saja kabar tersebut membuat si Bibi kaget, terlebih lagi Linci baru bisa melihat kembali. Tak lama setelah itu, Linci menghubungi bibinya dan meminta maaf, namun belum sempat berbicara banyak, Linci langsung menutup teleponnya dengan alasan sinyal buruk. Di hari yang sama, Chen Muye terlihat memasang sebuah penghalang di sekitar area rumahnya Linci agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Ia juga menjelaskan jika Linci tetap tinggal di sana malah akan membahayakan keluarganya sendiri. Itulah mengapa bergabung ke dalam organisasi adalah pilihan yang tepat. Linci memiliki waktu selama 1 bulan sebelum ia dikirim ke camp training yang menjadi syarat seseorang menjadi anggota resmi Night Witcher. Saat itu ia mendapat sedikit pelatihan dari anggota tim 136 bernama Leng Xuan. Namun dalam pelatihan itu Linci sama sekali tidak dapat mengenai target. 哪怕是500米开外的蚂蚁，你的视觉感知能力怎么对枪的天赋怎么样？ Selain itu, ia juga dilatih kelincahan bersama dengan Hong Yi. Ia meningkatkan pengalaman tempur melalui metode virtual bersama dengan Xiaonan. Kemudian Xiangnan memberitahu bahwa Agen Dewa Mikel merupakan agen dewa yang sangat istimewa. Meski begitu, ia akan menjadi rebutan banyak pihak, mengingat keberadaannya bisa saja memberikan pengaruh besar pada keseimbangan dunia. Kini yang harus ia lakukan yaitu memahami sepenuhnya kemampuan yang ia miliki. Itulah mengapa Linci harus mengikuti sesi pelatihan yang berbeda-beda selama menjadi anggota sampai bisa melampaui umat manusia. Contohnya, terdapat 5 sosok kuat yang sudah melampaui tingkat klien, di mana mereka memiliki kekuasaan di wilayahnya masing-masing yang memiliki kekuatan tempur terkuat di bawah para dewa. Di antara kelima sosok tersebut, di antaranya ialah komandan tertinggi dari Night Witcher. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat misterius yang jarang sekali terlihat. Singkatnya, saat latihan menghindari hujan peluru karet, Wen Qimo menjelaskan jika kekuatan Dewa Iblis yang sebelumnya digunakan oleh Lao Zhao di bawah angka 100. Sedangkan Linci yang memiliki nomor 003 terdapat resiko kematian yang sangat tinggi. Meski begitu, ia mempunyai kemampuan persepsi dan mental yang telah diperkuat. Night Witcher sendiri hanya memiliki sedikit catatan terkait dengan kemampuan Mikel, yang diantaranya ialah keajaiban.
Rupanya hal itu terbukti karena selama sesi pelatihan, Linci seakan mendapat keajaiban. Progres kemampuannya dalam seluruh aspek tiba-tiba naik dengan sangat pesat. Dan poin yang ia dapatkan sampai-sampai bisa menyalip poin si kapten. Jika orang-orang gereja kuno tahu kalau Linci mampu menciptakan keajaiban, dipastikan mereka akan menangkapnya. Linci yang penasaran kemudian bertanya siapakah mereka. Gereja dewa kuno memiliki backingan 3 dewa kuat dan juga jahat. Di antaranya ialah Brahma, dewa tertinggi India yang menghancurkan dunia. Ada juga dewi kematian Eropa yaitu Hela. Dan terakhir Raja Alam Baka Yunani yaitu Hades. Ketiga dewa ini ternyata yang menciptakan gereja dewa kuno untuk menguasai dunia baru setelah kabut, di mana mereka berusaha mengumpulkan semua orang yang memiliki kekuatan dewa untuk dijadikan umat mereka. Daxia yang wilayahnya masih belum tertutupi oleh kabut adalah target yang sangat empuk bagi gereja dewa kuno. Jika itu memang benar, Linci bertanya apakah artinya masih terdapat orang yang hidup di dalam kabut? Perihal itu Linci akan segera mengetahuinya nanti, tapi yang pasti setelah keberadaan Linci ditemukan oleh gereja dewa kuno, maka mereka akan merekrutnya. Namun jika menolak, ia akan dihabisi. Malamnya saat sedang makan, Muye memberitahu bahwa anggota sementara seperti Linci tidak akan mendapatkan tempat tinggal. Namun beruntung Hongyi bersedia mengizinkan Linci untuk tinggal di rumahnya. Selesai makan, Hongyi memilih untuk pergi latihan dulu dan meminta Cimo untuk mengantarkan Linci. Di tengah perjalanan, Cimo memberitahu jika setiap anggota Night Witcher pasti memiliki rahasianya masing-masing. Contohnya saja Hongyi yang katanya mau latihan, tapi sebenarnya dia mengukir batu nisan Paman Zhao. Diketahui di dalam tim mereka terdapat aturan yang tidak tertulis, di mana batu nisan seorang Night Witcher yang wafat dalam pertarungan akan diukir oleh rekan tim yang paling dekat dengannya. Namun ternyata bukan hanya mereka berdua yang melihat, melainkan tim yang lain juga. Malamnya, Linci kembali menemui sang dewi untuk memberikan obat. Namun Nyx menyadari jika Linci sedang banyak pikiran dan dia tidak keberatan jika Linci curhat tentang apa yang membuatnya murung seperti sekarang. Linci mengatakan jika dia memiliki seorang rekan yang rela berkorban hanya untuk orang-orang yang sama sekali tidak ia kenali. Selain itu, ia juga telah mengambil keputusan besar semata-mata atas tindakan yang diambil oleh rekannya tersebut. Mendengar itu, Nyx merasa jika anaknya merupakan sosok yang sangat baik. Namun dia tidak perlu menggantikan peran seseorang karena rekannya itu pasti ingin Linci memiliki hidup yang lebih baik. Saat itu sang dewi berniat akan memberikan gelang miliknya, namun ia baru ingat kalau gelang tersebut telah diambil oleh seorang gadis yang juga berada di RSJ Dewa. Sebelumnya, Nyx dan gadis tersebut telah membuat semacam pertaruhan, yaitu menciptakan suatu objek, di mana kalau menang, si gadis akan mengembalikan anak sang dewi. Namun kalau kalah, dia akan mengambil gelang tersebut, dan pada akhirnya Nyx pun kalah. Linci yang penasaran kemudian pergi menemui gadis yang dimaksud. Saat memasuki ruangan di lantai 3, Linci menemukan sebuah surat yang mana surat tersebut berisi peringatan kepada Linci untuk tidak membocorkan tempat ini jika tidak mau mendapatkan banyak masalah. Selain itu, gadis tersebut juga meminjam gelang salah satu pasien dan berjanji akan mengembalikannya kepada Linci setelah mereka bertemu secara langsung karena Linci satu-satunya harapan agar dia bisa pulang. Gadis itu juga menuliskan jika di bawah tempat ini terdapat ruangan tersembunyi. Ketika Linci memasuki ruangan itu, terlihat jika di sana terdapat sel tahanan yang sudah terbengkalai. Di antara sel-sel tersebut terdapat satu sel yang dihuni oleh monster yang sebelumnya dikalahkan oleh Linci, di mana makhluk itu mencoba untuk keluar. Tak lama kemudian muncul sebuah pesan yang berisikan bahwa Linci memiliki kewenangan untuk menghancurkan jiwa makhluk tersebut atau mempekerjakan makhluk itu dengan cara membuatnya takut sampai di angka 60%.
Setelah memutus lengan makhluk tersebut, kini nilai ketakutannya sudah mencapai 100% sehingga Linci bisa memperbudaknya. Ketika melihat ingatan sang monster, Linci akhirnya mengetahui alasan mengapa si monster begitu kuat, yaitu karena diberikan makan oleh orang gereja dewa kuno. Pada awalnya, Linci berpikir akan memperkerjakan si monster sebagai perawat pasien. Akan tetapi, ia mengurungkan niatnya setelah teringat jika makhluk itu telah membunuh Paman Zhao. Singkat cerita, Linci kembali mendapat pelatihan, yaitu melatih teknik berpedang dengan ditemani Chen Muye. Ketika pedangnya terlempar, ia bisa melihat tulisan si paman di bagian bawah pedang tersebut. Dan seketika saja kekuatan dewa pun langsung aktif sehingga Linci bisa menghancurkan pedang kayu milik Chen Muye. Kemudian Linci berkata jika dia masih belum bisa melupakan Paman Zhao. Itulah alasan mengapa ia akan menggabungkan teknik dewanya dengan teknik milik si paman. Sementara di tempat lain terlihat salah seorang siswa yang tengah menggerogoti leher seorang guru, di mana kejadian itu disaksikan sendiri oleh murid lain. Setelah kejadian itu, si murid yang bernama Yifei kemudian dimintai keterangan terkait serangan makhluk mitologi. Yifei menjelaskan jika dia melihat salah seorang murid menggigit guru mereka. Selain itu, ia juga melihat sesosok monster yang memiliki wujud seperti ular. Mendengar itu, si Yang Nan menjelaskan bahwa ular itu merupakan makhluk yang sangat berbahaya karena selain bisa menggunakan tubuh manusia sebagai perkembangbiakan, ia juga sangat sulit terdeteksi. Untuk itu, mereka berencana akan menggunakan harta kuno yang disebut dengan harta gagak, di mana harta tersebut akan memberikan tanda peringatan yang sangat besar untuk meminta bantuan. Sedangkan untuk menyelesaikan masalah ini, mereka harus memasuki sekolah terlebih dahulu untuk mencari informasi mengenai makhluk kuno yang ada di sana. Pada misi kali ini, Linci, Hongyi, dan juga Xiao Nan akan menyamar menjadi murid. Sedangkan anggota yang lain sudah bersiap di luar sekolah untuk memasang formasi agar makhluk tersebut tidak kabur. Saat itu, Yifei merasa kagum setelah tahu Linci bergabung dengan anggota Night Witcher. Bahkan, ia pun sangat ingin mengikuti jejak Linci agar bisa masuk ke dalam anggota Night Witcher. Setelah melompati pagar, Linci bertanya mengenai asrama perempuan, mengingat mereka akan berpencar untuk mencari seorang murid bernama Liu Xiaoyan. Setelah mereka berpencar, Linci langsung mencari murid tersebut menggunakan kekuatan spiritual, yang mana setelah menggunakan kekuatan itu, Linci bisa melihat dua orang murid yang sudah terinfeksi. Meski begitu, Linci masih belum bisa menemukan Liu Xiaoyan yang merupakan orang yang sudah menyebarkan infeksi dari monster ular. Sementara itu, Hongyi dan Xiao Nan mulai memasuki asrama wanita yang ditempati oleh Liu Xiaoyan. Di sana, mereka pun dibuat terkejut setelah melihat adanya kulit manusia yang digantung, yang mana hal itu merupakan metode penyamaran dari manusia ular. Di sisi lain, Muye dan Xiang Nan terlihat mendatangi kediaman Liu Xiaoyan. Tanpa basa-basi busuk, Muye langsung menghabisi mereka yang ternyata manusia ular. Linci yang kini berada di lapangan, ia pun kembali menggunakan kekuatan spiritual untuk mencari keberadaan makhluk tersebut. Ternyata orang yang sudah terinfeksi jumlahnya sangatlah banyak. Akan tetapi, Linci masih belum bisa menemukan Liu Xiaoyan. Jika Linci bisa menghabisi Liu Xiaoyan, maka orang yang terinfeksi juga akan lenyap. Jadi, mereka harus membasmi induknya terlebih dahulu yang tak lain adalah Liu Xiaoyan. Tak lama kemudian, anggota Night Witcher langsung mengaktifkan formasi agar makhluk tersebut tidak kabur.
Sementara itu, Xiangnan bertanya mengapa Lin Chi mendapatkan misi di lapangan. Padahal dia merupakan agen dewa yang sangat berbahaya jika sampai tertangkap oleh orang-orang dewa kuno. Mu Ye hanya menjawab bahwa Lin Chi adalah orang yang spesial dan dia sangat percaya kepada Lin Chi. Di saat yang sama, para manusia ular rupanya telah menyadari keberadaan Night Witcher. Sehingga ular-ular itu langsung mengungkapkan identitas mereka kepada Lin Chi dan yang lain. 部长正在等我们入局。 Hong Yi bersama dengan Xiaonan berusaha melawan para monster di asrama wanita. Begitu juga dengan Lin Chi yang dibantu oleh Leng Xuan dari jarak jauh. Setelah itu, Lin Chi naik ke lantai atas untuk menyelamatkan para murid. Namun, karena mereka tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat, jadinya mereka pun berpikir jika Lin Chi adalah monster. Tanpa disadari, salah satu murid di sana adalah monster. Dan setelah menunjukkan identitasnya, ia pun langsung menyerang mereka. Tanpa diduga, salah seorang murid bernama Qing Yu langsung membunuh makhluk tersebut menggunakan pisau yang juga dibantu oleh Leng Xuan. Meskipun dia hanya murid biasa, tapi sepertinya Qing Yu memiliki kekuatan dewa yang memiliki keterampilan khusus. Pada akhirnya, Lin Chi bersama siswa lain pergi untuk kembali mencari monster ular. Saat itu, Yi Fei menjelaskan bahwa Qing Yu merupakan siswa paling cerdas yang juga berpengalaman dalam bidang biologi. Namun, belum sempat menjelaskan semuanya, mereka tiba-tiba dihadang oleh manusia ular. Pada akhirnya, Qing Yu meminjam senjata milik Lin Chi. Sedangkan Lin Chi sendiri melawan dari jarak dekat menggunakan pedang milik Paman Zhao. 我明白了，蛇妖明明有极强的伪装能力，他们大可以。为什么要怕？如果南头蛇妖存在，那就意味着。 Lama setelah itu, Cimo kembali menggunakan loncengnya agar para murid melupakan apa yang sudah terjadi. Sedangkan Lin Chi kembali mencari si induk ular yang tak lain adalah Liu Shaoyan. Pada akhirnya, mereka pun sampai di salah satu kelas. Kemudian, Lin Chi menggunakan penglihatannya dan menemukan Liu Shaoyan di dalam kelas tersebut. Namun anehnya, Lin Chi tidak dapat merasakan jika Liu Shaoyan adalah induk dari monster ular dan hanya melihat jika Liu Shaoyan adalah manusia biasa. Saat itu juga, Lin Chi langsung melaporkan hal tersebut kepada Mu Ye. Kemungkinan besar Liu Shaoyan telah menggunakan kekuatan istimewanya untuk menutupi identitasnya. Dan di sini Mu Ye masih mencurigai Liu Shaoyan adalah induk dari monster ular. Setelah masuk ke dalam kelas tersebut, mereka pun menyuruh para siswa untuk keluar. Saat Qing Yu menembak Liu Shaoyan, ia pun malah pingsan karena ternyata monster ular tidak ada di tubuhnya. Qing Yu jelas merasa heran karena menurutnya monster ular di sini merupakan sang pemain sebenarnya. Mengingat makhluk itu juga memiliki kemampuan untuk bisa melihat dan juga menampilkan ingatan dari pasukannya. Dan seharusnya visualisasi dari makhluk ini lebih baik daripada mereka. Nah, artinya makhluk tersebut telah mengetahui semua rencana dari Night Witcher. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba muncul monster ular yang langsung menyerang Yi Fei. Melihat
Melihat itu, mereka pun menyadari jika makhluk itu merupakan ratu dari para monster ular. Di sisi lain, ternyata monster ular telah menyebar sampai ke pusat kota, sehingga orang-orang di sana langsung terinfeksi. Sementara itu, Muye kini berada di suatu tempat untuk membuka kotak berisi harta kuno, yang dimana jika timnya gagal dalam menyelesaikan misi, maka ia akan langsung membuka kotak tersebut. Kembali ke pertarungan Linci bersama dengan rekannya yang lain mulai bekerja sama untuk menghadapi makhluk tersebut. Tak lama setelah makhluk itu dikalahkan, Hong Yi langsung membawa Yifei ke tempat pengobatan karena lengannya terluka. Saat itu, Qing Yu ternyata menggunakan kekuatan dewanya sehingga dia bisa merasakan adanya kejanggalan. Ia juga menyadari jika kemunculan dari ular yang tadi mereka kalahkan hanyalah pengalihan saja. Dan kemungkinan besar monster itu merupakan salah satu dari mereka. Tanpa diduga, ia langsung menembak Yifei karena ternyata dialah sang ratu ular sebenarnya. Melihat itu, Linci bersama dengan yang lain langsung bersiap untuk menghadapi makhluk tersebut. Kemudian kita beralih ke alam bawah sadarnya Linci. Ia bertanya kepada si ular mengenai orang yang telah memberikan perintah untuk melakukan kekacauan di sekolah. Si ular menjawab bahwa orangnya berasal dari organisasi dewa kuno dengan tujuan mencari sang agen dewa Mikel, yaitu Linci. Ia mengetahui sekolah Linci karena saat Linci membangkitkan kekuatannya, ia tak sengaja melihat keberadaan Linci yang dekat dengan Yifei. Untuk itulah si ular mengambil alih tubuh Yifei agar bisa menyamar. Si ular juga memberitahu bahwa orang yang telah menyelamatkan Linci adalah Yifei. Karena saat ia akan menyerang Linci, Yifei menghalanginya sehingga serangannya itu mengenai tangan Yifei. Si ular juga mengakui bahwa Yifei merupakan orang yang baik. Linci kemudian menemui Yifei yang juga ada di sana. Kemungkinan Yifei sudah meninggal sebab ia mengatakan bahwa ia takut tidak akan bisa kembali ke dunia. Terlebih lagi saat ini jiwanya itu terperangkap di dalam alam bawah sadarnya Linci. Diketahui makhluk yang telah dikalahkan oleh Linci jiwanya itu akan masuk ke dalam tubuh Linci. Linci yang merasa kasihan, ia pun memutuskan untuk memindahkan Yifei ke tempat dunianya agar ia tidak menghilang. Di mana Linci akan menjadikan Yifei sebagai bawahannya dalam mengurus sang dewa Nyx. Setelah memberikan kontrak kepada Yifei, seketika tubuhnya pun bersinar sehingga Linci langsung membawanya ke tempat sang dewi. Linci lalu memperkenalkan Yifei bahwa mulai saat ini ia akan menjadi perawat baru dari sang dewi. Jelas saja hal itu membuatnya senang karena ia tidak akan kesepian lagi. Terlebih lagi saat melihat Yifei, Dewi Nyx merasa jika Yifei sangat mirip dengan cucunya. Setelah itu, Linci kembali ke dunianya dan bergabung dengan anggota Night Witcher. Keesokan harinya, terlihat neneknya Yifei yang mendapatkan uang kompensasi, di mana Night Witcher mengatakan bahwa ini merupakan bayaran dari cucunya yang telah masuk ke dalam anggota militer. Sementara itu, terlihat Qing Yu yang tengah memasuki sebuah terowongan, di mana ternyata terowongan itu merupakan markas rahasianya. Qing Yu yang telah mencuri kepala monster ular rupanya akan melakukan penelitian dan mengambil sebuah benda yang ada di dalam kepala ular tersebut. Setelah mengambil benda itu, Qing Yu terlihat begitu senang dan berkata bahwa ini sangat menarik untuk digunakan sebagai eksperimen kepada seekor tikus. Sementara itu, Linci kembali mendapat pelatihan dari Chen Muye.
Di tengah latihan, Muye memberitahu bahwa ada program latihan camp yang akan dijalankan oleh Linci. Untuk itu, Linci diminta bersiap menghadiri program pelatihan tersebut. Kemudian kita diperlihatkan dengan salah seorang pria bernama Li yang tengah bermain kartu, yang dimana permainan itu dimenangkan oleh pria tersebut. Saking kayanya, Li malah memberikan hadiah jam tangan mewah kepada teman-temannya karena sudah mau bermain dengannya. Saat itu, Li berniat akan pergi ke kota Changnan untuk mengikuti pelatihan camp militer. Itu artinya ia akan bertemu dengan Linci. Di tempat lain terlihat seorang gadis yang tengah diganggu oleh beberapa preman. Namun tak lama kemudian datang rombongan yang dipimpin oleh pria bernama Seng yang langsung menyelamatkan gadis tersebut. Setelah mereka diikat di atas tiang, gadis itu kemudian ditenangkan oleh Seng. Selain itu, ia juga menyuruhnya pergi karena sebentar lagi Seng akan bertarung melawan geng yang lain. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di sebuah kuil, terlihat seorang pemuda bernama Yuan. Saat itu, Yuan diminta oleh gurunya pergi ke kota Changnan untuk melakukan camp pelatihan. Namun sebelum pergi, sang guru menyarankan agar di sana Yuan mencari seseorang yang memiliki sesuatu daya tarik khusus. Terlebih lagi, sang guru merasakan adanya seseorang yang kemungkinan bisa membantunya dalam menghadapi tubuh dosanya yang tak bisa ia kendalikan. Sementara di kuil Oracle terlihat seseorang yang memberikan perintah kepada anggota yang lain untuk terus mencari keberadaan Linci. Di saat bersamaan, Hong Yi yang baru datang ke kediamannya, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan. Kemudian kita diperlihatkan dengan dua orang jahat yang kemungkinan anggota dari Dewa Kuno, yang dimana mereka bernama Melissa dan juga Mei Liang. Lalu kita juga diperlihatkan dengan seorang pria yang ternyata mendapatkan perintah untuk menangkap sang agen dewa, yaitu Linci. Sementara itu, Linci akhirnya sampai di tempat camp pelatihan yang akan ia jalani. Beruntung Hong Yi masih bisa selamat dari ledakan tersebut, mengingat ia juga memiliki kekuatan api. Namun tak lama kemudian ia melihat salah seorang anggota dari kuil Oracle. Tanpa rasa takut, Hong Yi langsung turun ke bawah menemui orang tersebut. Di tempat pelatihan camp militer terlihat orang-orang di sana begitu bersemangat menunggu kedatangan agen Dewa Mikel yang tak lain adalah Linci. Saat itu, komandan yang bernama Yuan Gang menyuruh kepada bawahannya untuk segera menyambut sang agen dewa. Kemudian Linci diberitahu bahwa orang yang mengikuti dalam pelatihan kali ini sekitar 200 orang. Linci yang mendengar itu cukup kaget karena ia baru tahu jika anggota Night Witcher akan sebanyak itu. Saat diajak berkeliling, semua anggota di sana terus saja memperhatikan ke arah Linci. Alasannya yaitu karena dia merupakan agen dewa dari sang Raja Malaikat. Linci lalu bertanya apakah ada anggota agen dewa selain dirinya. Senior itu lalu menjawab jika terdapat pasukan elit yang disebut dengan pasukan bertopeng, dan Linci akan mengetahuinya nanti. Selama pelatihan dalam waktu setahun itu, Linci akan tinggal satu kamar dengan Bailey, pria gemoy yang seringkali memberikan hadiah mewah kepada orang lain. Setelah menyambutnya dengan hangat, Bailey langsung memberikan hadiah kepada Linci. Ia bahkan memberikan hadiah yang banyak agar Linci terkesan kepadanya. Tak lama kemudian, semua anggota diminta untuk segera berkumpul di lapangan. Yuan Gang selaku komandan kemudian mengatakan bahwa mereka yang telah berada di kamp pelatihan adalah seorang pemula. Walaupun kebanyakan dari mereka berasal dari latar belakang yang hebat, namun ia tidak peduli karena sekarang mereka semua berada di bawah kepemimpinannya.
Mendengar itu, para anggota jelas tidak terima karena mereka merasa bukanlah pemula. Terlebih lagi, mereka sanggup untuk langsung menjadi anggota senior. Mendengar hal itu, Yuan Gang hanya tersenyum melihat sikap sombong dari para anggota baru. Saat itu juga, Yuan Gang langsung mengerahkan pasukan elit bertopeng yang sebelumnya diberitahu kepada Lin Chi. Kemudian para anggota diminta untuk melepaskan topeng salah satu dari mereka. Jika berhasil, maka orang tersebut akan langsung lolos dalam ujian dan tak perlu lagi mengikuti camp pelatihan. Namun jika gagal, maka mereka harus mengikuti peraturan yang sudah ada. Mendengar itu, para anggota terlihat bersemangat sebelum akhirnya salah satu pasukan elit menyerang mereka. Kemudian, Ejen Waktu mengatakan jika ujian telah dimulai, sehingga anggota yang lain langsung melancarkan serangan kepada mereka. Tentu saja, serangan yang mendadak itu membuat kebanyakan dari mereka takut dan mundur untuk sementara, termasuk Lin Chi dan juga Bailey. Kemudian Lin Chi dan Bailey pergi ke gudang persenjataan untuk mencari senjata yang bisa digunakan. Namun sayang, pintunya terkunci sehingga mereka tidak bisa masuk. Tiba-tiba datang seorang wanita bernama Molly yang langsung membuka pintu tersebut menggunakan kekuatannya. Setelah masuk ke dalam, Lin Chi dan juga Molly ternyata mengambil sebuah pedang, sementara yang lain mengambil senjata api. Saat itu pasukan elit tiba-tiba datang dan langsung menyerang ke arah Lin Chi. Beruntung Lin Chi sempat menahan serangan tersebut sebelum akhirnya mereka bekerja sama untuk melawan pasukan elit yang dikenal dengan Ejen Bulan. Akan tetapi serangan mereka percuma saja karena Ejen Bulan dapat menggunakan cahaya dari bulan untuk menciptakan sebuah pantulan sehingga tubuhnya tidak terkena serangan. Pada akhirnya mereka pun bekerja sama untuk menyerang Ejen Bulan. Akan tetapi pasukan elit yang lain tiba-tiba datang dan salah satunya memiliki kekuatan domain yang membuat mereka semua berpindah tempat dengan gravitasi yang tak berurutan. Sadar jika mereka tengah dalam kondisi yang tidak diuntungkan, Lin Chi kemudian mengajak mereka untuk kembali bekerja sama agar bisa keluar dari tempat ini. Namun pasukan elit tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Saat itu, anggota yang lain turut membantu Lin Chi dengan melemparkan bahan peledak sehingga membuat gudang persenjataan menjadi hancur. Meski begitu, mereka bisa selamat dari ledakan tersebut dan bahkan topeng mereka tidak ada yang terlepas. Sementara itu, Lin Chi, Bailey dan juga Molly mulai menyusun rencana untuk melakukan penyerangan selanjutnya. Lin Chi akan membagi beberapa kelompok kecil agar pasukan elit tidak berada di satu tempat. Karena jika itu tidak dilakukan, maka mereka akan kesulitan. Sementara di tempat berbeda, terlihat anggota yang lain mulai mendapat serangan dari pasukan elit. Saat itu, Seng menggunakan gelembung dari permen karet, di mana gelembung itu dapat memperlambat pergerakan lawan dan juga membuat orang-orang di dalamnya tidak bisa bernapas. Setelah menggunakan gelembung tersebut, Seng akhirnya bisa menangkap dengan mudah Seng Ejen Bulan. Kemudian Seng mengancam Ejen Bulan untuk segera melepaskan topengnya, karena jika tidak mereka akan kehabisan napas dalam waktu 5 detik. Ejen Bulan tentu sangat kesal dengan rencana liciknya. Di sini ia pun bersedia membuka topengnya sebelum akhirnya Ejen Bunga datang dan langsung melancarkan serangan. Nah,
ternyata mereka semua hanya berakting karena itu adalah bagian dari rencana mereka agar bisa membuka topeng pasukan elit. Jelas saja hal itu membuat agen bulan tambah marah dan langsung menyerangnya. Sementara itu, Muye memberikan laporan bahwa saat ini gereja Dewa Kuno telah mengutus banyak orang untuk menangkap agen Dewa Mikel. Namun karena Hongyi berhasil menangkap salah satu dari mereka, ia pun langsung menginterogasinya. Setelah itu, Seng menjelaskan jika kekuatannya itu dapat memadatkan udara. Dan jika diberikan percikan api, maka akan memberikan sebuah ledakan yang cukup besar. Harusnya Seng bisa mengimbangi kekuatan agen bulan sebelum akhirnya anggota yang lain datang membantu. Mereka lalu memuji kehebatan Seng yang memiliki kemampuan cukup unik, terlebih lagi ledakan yang dikeluarkannya itu sangat merepotkan. Kemudian Seng kembali menjentikan jarinya yang membuat mereka menjadi waspada. Akan tetapi jentikan jari tersebut hanya untuk memanggil kelompoknya yang langsung berdatangan. Mereka lalu membuat dinding besar berduri untuk menghimpit pasukan bertopeng. Selain itu, Seng juga mengarahkan anggotanya yang sudah bersiap untuk menembak ke arah mereka. Meskipun sudah membuat pelindung, namun pasukan elit tetap kewalahan, sehingga mereka terpaksa meminta bantuan kepada kapten mereka, yaitu agen waktu. Saat dia baru saja membuka pedangnya, seketika waktu pun menjadi berhenti. Melihat itu, Lin Chi sangat bersemangat karena akhirnya agen waktu menunjukkan kekuatannya. Sang kapten kemudian melancarkan serangan yang mampu menghancurkan gedung-gedung hanya dengan satu kali tebasan. Saat itu, Lin Chi, Molly dan juga Bailey langsung bergerak untuk membantu Seng dan anggotanya. Sementara itu, Choi Yuan yang selamat dari ledakan memilih untuk tidak melanjutkan pertarungan. Mendengar itu, pasukan elit dibuat heran dan bertanya kenapa dia menyerah begitu saja. Namun, Choi Yuan tetap dengan pendiriannya dan tak menjawab pertanyaan tersebut. Tak lama kemudian, Bailey dan juga Lin Chi datang ke sana. Bailey lalu diminta untuk membawanya ke tempat yang aman, sehingga ia pun menggunakan sebuah tali dan langsung membawanya pergi. Saat itu, Molly langsung maju untuk berhadapan dengan dua orang pasukan bertopeng. Sementara itu, Bailey dan Choi Yuan malah dihadang oleh agen bulan. Saat agen itu melancarkan serangan, Bailey langsung membuat sebuah pelindung yang membuat pedangnya hancur. Setelah itu, ia pun menyerang agen bulan menggunakan sebuah cakram. Pada akhirnya, Bailey tertarik untuk bertarung sehingga ia pun melepaskan Choi Yuan. Kemudian Bailey menggunakan kacamata tembus pandang sehingga ia dapat melihat pergerakan agen bulan. Saat itu Choi Yuan teringat perkataan gurunya bahwa ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya, dan dia sangat yakin jika orang yang dimaksud itu adalah Lin Chi. Pada akhirnya Choi Yuan memutuskan untuk kembali mengikuti ujian. Ia lalu bertanya kepada pasukan bertopeng, di mana pimpinan kalian? Namun pasukan itu menjawab bahwa Yuan tidak layak menghadapi pemimpin mereka dan lebih layak menghadapinya saja. Namun Choi Yuan menolak karena menganggap jika dia tidak akan mampu menahan kekuatannya. Mendengar itu si agen merasa tersinggung sehingga ia pun melancarkan serangan. Sedangkan di tempat lain kita diperlihatkan dengan pertarungan dari Seng. Sementara itu, Lin Chi akan berhadapan langsung dengan pemimpin pasukan elit.
Agen waktu mengatakan kalau dia sudah menunggu momen ini karena Linci merupakan agen dewa sang raja malaikat. Saat itu Linci teringat penjelasan dari Bailey bahwa pedang milik si kapten ternyata dapat mengendalikan waktu. Meski begitu, Linci sama sekali tidak takut sehingga pertarungan pun terjadi. Di tengah pertarungan, Linci kembali teringat jika pedang ini ternyata milik keluarga Bailey. Karena selain keluarganya kaya, mereka juga memiliki museum senjata. Namun entah bagaimana caranya agen waktu dapat memiliki pedang tersebut. Sementara itu, Bailey kembali menggunakan hartanya yang lain yang berbentuk seperti nyamuk. Melihat itu, agen bulan terlihat kesal karena Bailey memiliki harta sebanyak itu. Di sisi lain, Molly masih bertarung melawan agen bulan yang menggunakan senjata palu. Begitu juga dengan Seng yang terus bertarung melawan agen bertopeng. Choi Yuan akhirnya menggunakan kekuatannya yang membuat si agen terkejut. Terlebih lagi wujudnya itu berubah menjadi menyeramkan. Meski begitu, kekuatan tersebut memiliki efek samping di mana Choi Yuan tidak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Bahkan, ia akan menyerang apa saja yang ada di depannya termasuk Bailey. Melihat semua itu, para tentara termasuk Yeongang dibuat takjub dengan kekuatan masing-masing dari anggota baru. Sementara itu, Linci dan agen waktu akhirnya menggunakan kekuatan dewa mereka masing-masing. Tak disangka dalam pertarungan itu, Linci dapat bergerak lebih cepat dari si kapten. Hingga pada akhirnya Linci berhasil membelah topengnya hanya dengan satu kali tebasan. Melihat itu, Yuan Gang dan juga anggota yang lain dibuat tak percaya jika Linci dapat memenangkan pertarungan tersebut. Terlebih lagi, Linci adalah orang pertama yang dapat mengalahkan seorang senior. Sementara itu, Choi Yuan yang sedang dalam mode 10 Raja Hitam, ia pun sama sekali tak terkendali dan menyerang anggota yang lain. Beruntung dengan cepat mereka bertiga langsung menghadapinya sehingga ia pun dapat sepenuhnya sadar. Tak lama setelah itu, Yuan Gang datang menemui mereka dan meminta agen waktu untuk memperbaiki kekacauan yang sudah terjadi. Selain itu, ia juga meminta Linci untuk pura-pura kalah agar anggota yang lain tidak meremehkan pasukan elit dan tetap melakukan pelatihan. Meskipun teman-temannya sedikit keberatan, namun Linci bersedia menuruti perkataan sang komandan karena memang anggota baru tetap harus menerima pelatihan. Keesokan harinya, para anggota kembali melakukan pelatihan yang keras sampai membuat mereka kewalahan. Sementara itu, Linci dan teman-temannya akan dilatih oleh instruktur baru dari Korea yang bernama Han. Bailey akan mendapat giliran pertama untuk berlatih teknik berpedang. Namun saat itu, ia lupa menonaktifkan hartanya yang membuat guru Han terpental. Tidak hanya itu, ia juga lupa kalau di tangannya masih terdapat gelang yang membuat pedang kayu milik guru Han langsung terbakar.
Tentu saja hal itu membuatnya semakin malu sehingga ia pun meminta Bailey untuk kembali duduk. Selanjutnya, Linci diminta untuk maju ke depan melakukan pelatihan. Saat itu, guru Han bertanya apakah Linci juga mempunyai harta seperti Bailey. Namun, Linci sama sekali tidak punya sehingga hal itu membuatnya bersemangat dan sangat percaya diri bisa mengalahkan Linci. Namun ekspektasi tidak sesuai kenyataan karena saat itu ia justru dibuat kewalahan melawan Linci. Ia lalu bertanya siapa orang yang sudah mengajarinya teknik berpedang. Linci hanya menjawab jika orangnya adalah Muye. Setelah itu, Guru Han meminta Molly untuk maju ke depan, berharap kalau dia ini lebih lemah dibandingkan dengan Linci. Namun lagi-lagi ia dibuat malu karena baru saja memperkenalkan diri. Molly langsung menunjukkan aura kekuatannya yang membuat Guru Han ketakutan. Sontak saja ia meminta Molly untuk kembali duduk dan akan memilih anggota yang lain agar dia bisa dibanggakan di hadapan murid-muridnya. Kocak bener ini pelatih. Melihat Choi Yuan seperti orang yang lemah, Guru Han akhirnya memilihnya untuk maju ke depan. Setelah itu, ia pun memberikan pedang kayu kepada Choi Yuan. Namun, Choi Yuan menolak dengan alasan kalau dirinya tidak bisa bertarung karena dia tidak dapat mengontrol kekuatannya. Mendengar itu, Guru Han mengatakan kalau ini hanyalah pedang kayu dan tidak akan melukai siapapun. Pada akhirnya, Choi Yuan menuruti perkataan Guru Han dan langsung mengambil pedang kayu tersebut. Benar saja kekhawatiran itu pun terjadi juga karena ia langsung berubah menjadi wujud yang menyeramkan. Bahkan semua murid di sana kocar-kacir ketakutan kecuali Linci dan teman-temannya. Pada akhirnya Linci dan yang lain kembali mencoba menghentikan Choi Yuan menggunakan harta selasiban milik Bailey yang dapat menekan kekuatannya. Malam harinya saat sedang makan, Choi Yuan tiba-tiba memberikan makanannya kepada Linci dengan harapan bisa berteman baik dengannya. Melihat itu, Bailey dibuat penasaran mengenai tujuannya mendekati Linci. Choi Yuan menjawab jika dia sangat membutuhkan bantuan Linci untuk menyembuhkan dirinya dari kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Terlebih lagi, gurunya juga telah memberikan petunjuk bahwa ada seseorang yang dapat membantunya dan dia sangat yakin jika orangnya itu adalah Linci. Di tengah pembicaraan itu, pasukan elit tiba-tiba datang dengan melepaskan topeng mereka. Dan tentu saja kedatangan mereka disambut hangat oleh para anggota baru. Kemudian Agent Waktu mengajak Linci untuk makan bersama karena dia ingin menanyakan beberapa hal. Mengetahui itu, para murid jelas merasa iri dan menganggap jika Linci telah diistimewakan. Linci lalu bertanya awal mula Agent Waktu bisa mendapatkan kekuatan dewa. Kemudian ia pun bercerita jika dulu ia hampir ditabrak oleh pengemudi mabuk. Namun seketika saja waktu pun berhenti dan disusul dengan munculnya sang dewa waktu yang langsung memberikan kekuatan kepadanya. Meski begitu, kekuatan tersebut tidak gratis karena dia diharuskan mencari sebuah tempat yang disebut dengan tanah para dewa. Namun sampai sekarang, Agent Waktu masih belum menemukan tempat tersebut sehingga hutangnya itu belum terbayarkan. Kemudian Agent Waktu balik bertanya awal mula Linci bisa mendapatkan kekuatan dewa dan apakah ia juga mendapatkan kontrak sama sepertinya. Linci menjawab kalau dia tidak memiliki kontrak apapun karena kekuatannya itu tiba-tiba diberikan kepadanya saat dia menatap ke arah sang Raja Malaikat. Mendengar hal itu, Agent Waktu merasa iri kepada Linci karena dia tidak memiliki kontrak apapun. Namun ia merasa khawatir jika nantinya Linci akan menjadi incaran oleh banyak orang termasuk gereja kuno. Diketahui Agent Waktu ternyata pernah diincar oleh kelompok tersebut sebelum akhirnya ia dibantu oleh teman-temannya.
Setelah pembicaraan itu, tiba-tiba semua orang tak sadarkan diri karena ternyata makanan mereka telah diberikan obat tidur. 749天。 Keesokan harinya setelah terbangun, mereka pun tiba-tiba berpindah tempat dengan masing-masing dari mereka memakai rompi pemberat. Kemudian sang komandan memberitahu jika pelatihan kali ini mereka diharuskan naik ke atas puncak untuk mengambil sebuah bendera. Jika berhasil, maka mereka akan dinyatakan lolos dalam ujian. Selain menggunakan rompi pemberat, mereka juga mendapatkan sebuah tantangan, yaitu menghindari serangan dari setiap drone. Namun jika terkena tembakan, maka mereka akan dinyatakan gagal. 任何方式攻击触碰无人机。多麼嘅手啊！我唔係喺度發緊夢啊！ 3， 你们身上 Tentu saja pelatihan kali ini lumayan sulit karena mereka dilarang untuk menyerang dan hanya dibolehkan untuk menghindar. Rupanya banyak dari mereka yang gugur sehingga mereka pun mendapat hukuman, yaitu menjawab pertanyaan memalukan dengan jujur menggunakan harta kejujuran. Contohnya seperti aib modal di celana dan juga percintaan yang gagal. Hal itu jelas membuat para anggota ketakutan jika mereka mendapatkan hukuman tersebut, sehingga mereka akan berusaha sebisa mungkin untuk mencapai ke puncak gunung. 怎么在鸡群营婚啊？ 搞笑吧？遵死！哪怕是一条残酷。 Kemudian kita diperlihatkan dengan Linci yang sedang berlari melewati Dewa Nyx di alam bawah sadarnya. Sehingga hal itu membuat Dewa Nyx kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Linci. Saat itu Linci berhasil menemukan tempat persembunyian dan langsung menarik Choyuan untuk bersembunyi. Di waktu yang bersamaan, Bailey, Mochi, dan juga Seng, mereka terus saja berlari menghindari kejaran drone. Namun saat itu, mobil yang dipakai oleh Bailey langsung meledak setelah terkena tembakan dari drone tersebut. Yuan Gang kemudian mendapat laporan bahwa saat ini peserta yang tersisa hanya tinggal 20 orang. Mendengar itu, ia pun memerintahkan anggotanya untuk menjalankan ujian terakhir agar semua peserta gagal dalam ujian ini. Saat itu juga mereka langsung menekan tombol sehingga terjadi sebuah ledakan yang membuat Molly terjatuh dari atas tebing. Sedangkan Bailey ia diselamatkan oleh Linci yang kebetulan tidak jauh dari sana. Bailey tentu sangat khawatir dengan keadaan Molly sekarang. Namun ia terus ditenangkan oleh Linci dan berkata jika Molly pasti akan baik-baik saja. Kini peserta yang tersisa dalam ujian ini hanya tinggal 9 orang. Meskipun malam telah tiba, namun ujian mereka masih terus berlanjut. Terlebih lagi, Yuan Gang mengatakan jika di gunung ini tidak ada jalan keluar, sehingga pada akhirnya mereka semua akan gagal dalam 你 ujian. 们应该都看出来了，金南山目标，你的付出是否有意义？ Saat itu salah satu rombongan Seng harus gugur sehingga ia pun mendapatkan hukuman, yaitu menjawab pertanyaan dengan jujur. Kemudian ia ditanya mengapa dirinya mau mengikuti Seng. Alasannya sangat simpel, karena Seng merupakan orang yang sangat baik. Dulu saat dia tidak punya tempat tinggal, Seng dengan senang hati memberikan rumahnya bagi mereka. Dan saat teman-temannya ditindas oleh orang lain, Seng maju paling depan untuk membela mereka. Saat ini Seng bersama anggotanya tidak bisa pergi kemana-mana karena mereka sudah terjebak oleh pasukan drone. Pada akhirnya, Seng harus menyerah yang membuat dirinya terkena tembakan dari drone tersebut. Sedangkan di tempat lain, Bailey rupanya sangat kelelahan sehingga ia pun tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan. Bahkan Bailey berniat untuk menyerah dalam ujian ini. Melihat pasukan drone ada di sana, Bailey langsung menyerahkan diri. Akan tetapi, mereka langsung membawanya pergi meskipun Bailey terus saja meminta untuk dilepaskan. Pada akhirnya, mereka menemukan tempat persembunyian yang cocok, yaitu bersembunyi di dalam gua. Saat itu, Choyuan sedikit menceritakan kenangan masa lalunya. Ternyata saat kecil ia sangat penasaran dengan sebuah pisau yang ada di desanya.
Namun saat ia memegang pisau tersebut, tiba-tiba kekuatannya langsung aktif sehingga ia pun tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Dan akibatnya ia pun membantai orang-orang tak berdosa yang ada di desanya. Sekarang Choi Yuan merasa sedikit lega karena dia bisa bertemu dengan Lin Chi yang mungkin bisa membantunya untuk mengendalikan kekuatan tersebut. Mendengar semua itu, Lin Chi akan berusaha sebisa mungkin untuk menemukan cara agar bisa mengendalikan kekuatannya serta menghilangkan kutukan dosa yang berada di tubuhnya Choi Yuan. Kemudian Lin Chi akan membuat sebuah rencana agar mereka semua bisa lolos dalam ujian ini. Lin Chi lalu meminta kepada mereka untuk menjadi pengalih perhatian dari pasukan drone, sehingga dirinya akan pergi ke garis finish agar mereka bisa menyelesaikan ujian ini. Setelah rencana dibuat, Lin Chi bergegas pergi dengan menggunakan kecepatan malamnya. Tidak hanya itu, Lin Chi juga berkomunikasi dengan hewan nokturnal untuk bisa mencari lokasi garis finish yang paling dekat. Yuan Gang yang melihat itu, ia pun percaya jika Lin Chi dapat mencapai ke garis finish. Namun saat mereka akan pergi untuk menyambut kemenangannya di sana, tiba-tiba saja Lin Chi menghilang dari radar. Ternyata saat ini Lin Chi tengah dihadang oleh orang dari gereja dewa kuno yang ingin menculiknya. Menyadari itu, Lin Chi tidak akan tinggal diam meskipun orang itu terlalu kuat karena dia dapat mengendalikan tumbuhan. Pada akhirnya, Lin Chi tidak bisa pergi kemana-mana setelah tubuhnya berhasil diikat. Kemudian, Lu Liang bertanya kepada Lin Chi apakah ia mau mati di sini atau bergabung bersama gereja kuno. Dewa Nyx yang berada di tubuhnya Lin Chi, ia pun merasakan ada yang tidak beres setelah potnya tiba-tiba terjatuh. Dewa Nyx yang kini masih gelo, ia pun masih saja menggendong pot tersebut dan berpikir jika pot itu adalah anaknya yang sedang bersedih. Nah, untuk itu Dewa Nyx mencoba menenangkan anaknya dengan membacakan cerita dongeng. Selagi dia membacakan sebuah dongeng, tiba-tiba muncul burung besar dari langit yang langsung membantu Lin Chi. Selain itu, Lin Chi juga mendapatkan kekuatan baru dan berhasil mengalahkan Lu Liang. Ternyata yang dilawan oleh Lin Chi bukanlah tubuh asli, melainkan sebuah proyeksi. Tanpa diduga, proyeksi tersebut langsung membawa Lin Chi ke tempat dari markas gereja dewa kuno. Di sana, Lin Chi langsung disambut oleh pimpinan gereja kuno yang memintanya untuk bergabung bersama mereka. Jika Lin Chi bersedia, maka mereka akan memberikan kekuatan yang sangat besar kepada Lin Chi. Mendengar itu, Lin Chi jelas menolak tawaran tersebut dan langsung menembaki ketiga dewa mereka menggunakan peluru karet. Selain itu, Lin Chi juga mengatakan bahwa ia akan menghabisi mereka semua. Setelah kembali tersadar, ia pun tersungkur jatuh akibat pertarungan sebelumnya. Melihat hal itu, Yuan Gang menyadari jika Lin Chi telah bertemu dengan anggota gereja dewa kuno. Dengan cepat, ia pun memerintahkan tim medis untuk pergi menolong Lin Chi. Akan tetapi, Lin Chi kembali bangkit karena dia ingin menyelesaikan ujian ini dengan naik ke atas puncak. Pada akhirnya, Lin Chi berhasil naik ke atas puncak dan menjadi satu-satunya orang yang menyelesaikan ujian. Di sini, Lin Chi sangat terharu dan merasa jika dia telah membuat Paman Zhao bangga kepadanya karena dia telah menepati janji untuk melindungi kota Changnan sesuai keinginan Paman Zhao. Setelah ujian dinyatakan selesai, Lin Chi dan rekan-rekannya terlihat sedang bersantai di tempat pemandian air panas.
Bahkan saat itu Chou Yuan memijat mereka semua sampai-sampai pada keenakan. 真不错呀！ Tak lama setelah itu, Lin Chi memasuki alam bawah sadarnya dan bertemu dengan Dewi Nix, di mana saat ini tingkat kesembuhan sang dewi ternyata sudah mencapai 53%. Mengetahui itu, Lin Chi jelas sangat senang, terlebih lagi ia akan kembali mendapatkan kekuatan milik sang dewi. Kemudian Lin Chi diperlihatkan mengenai ingatan sang dewi saat bersama dengan anak-anaknya. Namun saat sedang bermain bersama mereka, tiba-tiba terjadi sebuah musibah yang mengakibatkan semua anaknya meninggal. Lin Chi akhirnya sadar mengapa sang dewi mengalami kegilaan, yaitu karena dia telah kehilangan semua anaknya. Terlebih lagi sampai saat ini penyebabnya masih belum diketahui. Setelah melihat semua itu, sang dewi kemudian menemui Lin Chi di dunia nyata. Ia lalu mengungkapkan semua kesedihannya karena anak-anaknya telah pergi meninggalkan dirinya dan hanya menyisakan Lin Chi yang masih bersamanya. Lin Chi merasa tidak tega jika dia harus memberitahu bahwa ia hanyalah anak angkat dari sang dewi. Untuk itu, ia akan merahasiakan hal tersebut sampai waktunya tiba. Kemudian, sang dewi mengajaknya pergi ke tempat yang diinginkan oleh Lin Chi menggunakan teknik teleportasi yang dimilikinya. Di waktu yang sama, Yuan Gang rupanya bisa merasakan adanya kekuatan dewa yang sangat kuat yang telah diaktifkan. Dari sini, ia pun menduga jika kekuatan itu berasal dari Lin Chi. Ternyata Lin Chi pergi ke rumahnya karena dia ingin sekali melihat bibi dan adiknya. Untungnya mereka baik-baik saja sehingga hal itu membuatnya merasa lega. Tiba-tiba saja Yuan Gang datang dan bertanya siapa wanita ini. Setelah diberitahu bahwa dia adalah Dewi Nix, Yuan Gang jelas terkejut karena Lin Chi yang merupakan agen Dewa Mikel malah bertemu dengan Dewi Nix. Jadi mereka ini merupakan dewa yang berbeda, tetapi Lin Chi dapat memiliki kekuatan kedua dewa tersebut. Tak lama setelah itu, sang dewi memilih pergi dan kembali ke alam bawah sadarnya Lin Chi. Kemudian Lin Chi menjelaskan bahwa dia hanya membantu sang dewi menyembuhkan penyakitnya dan juga mendapatkan gelangnya kembali. Mendengar itu, Yuan Gang menyadari jika itu merupakan kontrak mereka berdua. Akan tetapi, ia masih bingung bagaimana caranya Lin Chi dapat memiliki kekuatan dari kedua dewa secara bersamaan. Keesokan harinya, Lin Chi bersama dengan rekan-rekannya kembali melakukan pelatihan di camp militer. Di waktu yang sama, Chen Muye terlihat menemui Yuan Gang untuk memberitahu bahwa tempat ini sudah diketahui oleh anggota Dewa Kuno, mengingat sebelumnya Lin Chi pernah diserang oleh Lu Liang. Selain itu, ia juga menyadari jika terdapat pengkhianat di antara mereka yang sudah melaporkan hal ini kepada gereja Dewa Kuno. Mendengar itu, Yuan Gang merasa tidak percaya karena tidak mungkin adanya pengkhianat di dalam anggotanya. Pada akhirnya mereka pun sepakat untuk menghentikan program pelatihan militer karena akan sangat berbahaya jika diteruskan. Saat itu juga pengumuman diberikan jika pelatihan akan dihentikan untuk sementara waktu. Setelah itu Lin Chi bersama anggota yang lain dipindahkan menggunakan bis ke tempat yang lebih aman. Namun saat baru keluar dari tempat itu mereka tiba-tiba merasakan jika kekuatan spiritual mereka kembali muncul. Nah, ternyata tempat ini memang sengaja dibuat untuk menekan kekuatan mereka agar saat pelatihan mereka tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja mereka mendapat serangan dari udara. Beruntung, Lin Chi segera menggunakan kekuatan barunya yang dapat menghentikan waktu sehingga dia bisa menyelamatkan rekan-rekannya. Setelah kejadian itu, Yuan Gang langsung mengumpulkan semua anggotanya untuk mencari tahu siapa pengkhianat di antara mereka. Ia lalu memeriksa setiap rekening bank anggotanya karena telah terdeteksi adanya transfer mencurigakan dengan nominal yang cukup besar.
Dan uang tersebut diduga merupakan uang sogokan dari gereja dewa kuno agar mereka mau berkhianat kepada Night Witcher. Pada akhirnya, Yuan Gang berhasil menemukan 3 orang pengkhianat yang langsung menyerangnya. Dengan terpaksa, Yuan Gang kemudian menunjukkan kekuatannya itu yang membuat mereka semua terpental. Tanpa diduga, Guru Han ternyata merupakan anggota dari gereja dewa kuno yang sedang menyamar. Kemudian scene berpindah dengan diperlihatkan Lin Chi yang kini berada di rumah sakit jiwa dari para dewa. Saat itu Lin Chi berniat untuk membuka satu pintu dari ke-6 dewa. Setelah dibuka, ia pun dibuat kaget setelah melihat sosok penyihir legendaris bernama Merlin yang berasal dari mitologi Inggris. Selain dikenal pada era Raja Arthur, ia juga dapat membaca masa depan dan bahkan pertemuannya dengan Lin Chi sekarang sudah ia ketahui. Nah, ternyata Merlin memiliki penyakit yang sama dengan Dewi Nyx, di mana dia sangat terobsesi ingin mencari tahu mengenai kebenaran dunia sampai-sampai membuatnya gila. Kemudian Merlin memberikan hadiah kepada Lin Chi yang berbentuk seperti bola. Setelah itu, Lin Chi kembali ke dunia nyata dan melihat adanya ledakan di sebuah gedung. Ternyata di sana ada Bailey dan juga Choi Yuan yang tengah diincar oleh pembunuh bayaran. Terlebih lagi, Bailey merupakan orang kaya yang memiliki banyak harta. Beruntung mereka masih selamat meskipun harus segera melawan ketiga pembunuh bayaran yang berasal dari Jepang. Di saat mereka kewalahan, Lin Chi akhirnya datang membantu. Dengan kekuatannya yang sekarang, Lin Chi berhasil dengan mudah mengalahkan mereka semua. Setelah pertarungan itu, mereka memutuskan pergi makan di sebuah restoran. Kemudian Bailey mengatakan bahwa ia sering diburu oleh para penjahat. Meski begitu, ia sama sekali tidak takut ataupun merasa trauma karena hal ini sudah biasa baginya. Tak lama kemudian, Seng datang dan langsung berterima kasih kepada Lin Chi karena ia sudah menyelamatkan mereka saat ledakan di bis kemarin. Lin Chi yang mendengar itu kemudian mengajak mereka untuk pergi ke suatu tempat karena ada hal yang perlu dibicarakan. Sesampainya di sana, Lin Chi menyuruh mereka untuk masuk duluan, sedangkan dia akan menemui bibinya terlebih dahulu. Di tengah perjalanan, Lin Chi tiba-tiba dihadang oleh salah satu organisasi dewa kuno yang merupakan penari balet. Ia lalu sengaja memancing Lin Chi untuk pergi ke tempat pertunjukan, yang mana di sana terdapat beberapa boneka yang sudah siap untuk menangkap Lin Chi. Saat itu juga wanita tersebut langsung mengendalikan bonekanya untuk menyerang Lin Chi. Lin Chi menyadari jika wanita itu tidak memiliki kekuatan yang hebat karena kekuatannya itu hanya bergantung saat dia mengendalikan bonekanya.
Saat Lin Chi akan membunuhnya, tiba-tiba wanita itu langsung memperlihatkan para penonton yang ternyata sudah ia tawan. 哪种神？瞻仰亲王荣光。 真是疯了！ Akan tetapi, Lin Chi mempunyai cara agar mereka tidak terluka, yaitu dengan cara memotong semua benang yang terhubung kepada para penonton. Setelah berhasil mengalahkan si penari balet, Lin Chi kemudian melanjutkan perjalanannya untuk bertemu dengan sang bibi. Namun di tengah jalan, Lin Chi kembali dihadang oleh anggota Dewa Kuno yang adalah Ratu Medusa. Medusa kemudian membawa Lin Chi ke dunia ilusinya. Hal itu jelas membuat Lin Chi cukup kewalahan karena di sana kekuatan Ratu Medusa dapat meningkat pesat. 再生一样，得先想办法破开他的身。 Nah, rupanya bukan hanya Lin Chi saja yang sedang berhadapan dengan anggota gereja Dewa Kuno, melainkan teman-temannya juga tengah diincar oleh gereja kuno. Dalam pertarungan itu, Lin Chi ternyata mendapat bantuan dari Qing Yu. Qing Yu lalu menggunakan tikus putihnya sebagai pengalihan karena ternyata Ratu Medusa sangat takut dengan tikus. Kemudian ia pun mengajak Lin Chi bekerja sama untuk melawan Ratu Medusa. Yang pertama harus mereka lakukan yaitu menghancurkan dunia ilusi ini terlebih dahulu. Qing Yu mengetahui jika ilusi ini terbentuk dari simbol 3 mata yang dimiliki oleh Ratu Medusa. Kemudian Lin Chi diminta untuk bertarung melawan Ratu Medusa, sedangkan dirinya akan mencari 3 simbol mata untuk dihancurkan. Pada akhirnya, Qing Yu berhasil menemukan simbol tersebut dan langsung menghancurkannya satu persatu. Hal itu tentu membuat Ratu Medusa semakin lemah, sehingga Lin Chi bisa dengan mudah mengalahkannya. Lin Chi lalu menggunakan kedua pedangnya yang digabung oleh kekuatan sang dewi dan juga salah satu kekuatan anaknya. Pada akhirnya, Lin Chi berhasil dengan mudah mengalahkan Ratu Medusa. Namun tiba-tiba muncul sebuah pisau dari mulut Ratu Medusa yang langsung menyerang ke arah Lin Chi. Meskipun Lin Chi dapat menangkis serangan tersebut, namun racun yang ada di pisau itu berhasil masuk ke dalam tubuhnya Lin Chi. Bahkan Lin Chi dapat merasakan jika racun tersebut perlahan menguras kekuatannya. Saat itu, Qing Yu memberitahu bahwa keluarganya sedang dalam bahaya karena tikus itu mendeteksi tanda bahaya di rumahnya Lin Chi. Sedangkan di tempat lain, Zheng Baili dan juga Chou Yuan terlihat kewalahan saat melawan anggota Dewa Kuno yang berasal dari India. Beruntung saat itu Yuan Gang datang membantu sehingga mereka terselamatkan. Kemudian Yuan Gang menyuruh mereka pergi untuk membantu anggota Night Witcher yang kini sedang berhadapan dengan anggota Dewa Kuno. Setelah itu Yuan Gang langsung mengeluarkan aura kekuatannya sehingga pertarungan pun terjadi. Sedangkan di tempat lain, anggota Night Witcher masih bertarung melawan anggota Dewa Kuno yang bernama Han Soyu. Pada pertarungan itu, mereka akhirnya berhasil menjatuhkan Han Soyu setelah saling bekerja sama.
Namun tanpa diduga, ia langsung menggunakan harta kuno yang dapat memicu badai besar. 的来临，海兽营的继续发展。 Melihat hal itu, anggota Night Witcher jelas panik karena badai tersebut bisa saja menghancurkan kota mereka. Chen Muye berniat akan melawannya seorang diri karena tidak mungkin anggotanya itu dapat mengalahkan Han Soyu. 也即将成型，是否要记得30秒这个办法？ Dalam pertarungan tersebut, kota Tandora hampir saja terbuka yang merupakan harta paling berbahaya milik Night Witcher, di mana harta tersebut dapat melenyapkan satu kota jika dibuka. Sebisa mungkin Muye mencoba untuk mencegah hal itu sebelum akhirnya Seng datang membantu. 胜负已定。 Seng lalu menggunakan kekuatannya yang dapat membuat ruang dimensi kedap udara. 这 Kemudian ia pun mengarahkannya kepada Han Soyu yang langsung membuatnya terjatuh. Melihat hal itu, Muye kembali bertindak dan langsung menebasnya. Terlihat sekarang jika Han Soyu telah berubah menjadi tua akibat menggunakan hartanya yang dapat menyerap esensi kehidupan. Sementara itu, Lin Chi dengan panik berlari menuju ke rumahnya, meskipun saat ini ia tidak memiliki kekuatan akibat racun Ratu Medusa yang sudah menyerap kekuatannya tersebut. Sialnya, dalam perjalanan ia kembali dihadang oleh anggota Dewa Kuno, sehingga mau tak mau ia harus melawan mereka. Nah, ternyata mereka tidak dapat masuk ke rumahnya Lin Chi karena terdapat segel pelindung yang sudah dipasang Muye sebelumnya. Walaupun Lin Chi tidak dapat menggunakan kekuatannya, namun kemampuan fisiknya itu masih bisa diunggulkan. Pada akhirnya, Lin Chi berhasil mengalahkan mereka dan hanya menyisakan satu orang. Dalam duel tersebut, Lin Chi berhasil menusukkan pedangnya, namun tanpa diduga, si Bobby alias botak biadab menggunakan teknik peledakan diri agar dia bisa membunuh Lin Chi. Beruntung Lin Chi dapat menghindari teknik tersebut sehingga dia bisa terselamatkan. Kemudian Lin Chi menghubungi Bibi dan adiknya karena dia tidak mungkin pergi menemui mereka di tengah kondisinya yang sekarang. Karena jika Lin Chi memaksa, pasti mereka akan sangat khawatir melihat tubuhnya yang dipenuhi oleh banyak luka. 我在部队啊。 Tiba-tiba saja harta yang diberikan oleh Merlin keluar dari tubuhnya, yang ternyata harta itu merupakan kembang api. Merlin yang memang bisa melihat masa depan, ia pun mengetahui jika hari ini merupakan malam tahun baru. Oleh sebab itu, ia memberikan harta tersebut kepada Lin Chi. Tak lama kemudian, Lin Chi merasakan jika racun yang ada di tubuhnya tiba-tiba menghilang. Hal itu dibuktikan setelah kekuatannya kembali muncul. Tamat guys, mungkin masih ada season keduanya ya. Karena Dewi Nix aja masih belum sembuh total. Terus ke-6 pintu dari rumah sakit jiwa baru kebuka 2. Ya udah segitu dulu ya alur ceritanya. Like jika kalian suka sama videonya, dislike jika kalian enggak suka. Terima kasih ya yang udah nonton sampai akhir. Sehat selalu buat kalian semua. Dah.